Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Bapak Ibu yang saat ini duduk hadir ngaji sila berjajar, semoga rizkinya lancar. Insyaallah ilmu yang setiap saat kita dapat dibawa sampai ke yaumil mahsyar. Kita bersyukur atas karunia nikmat yang begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengulang-ulang ayat ini di dalam surat Ar-Rahman agar kita selalu pandai bersyukur kepada Allah. Rasa syukur kita insya Allah sedang Bapak Ibu buktikan begitu bangun dari tidur, mendengar kumandang azan, as-salatu khairum minan naum, maka Bapak Ibu langsung terbangun, dibangunkan oleh Allah. Ada juga yang memang asik karena sejuk AC, selimut hangat, dibangunkan oleh suaminya, Bu, subuh, ntar katanya. Atau istrinya yang bangunin bapaknya, Pak, subuh, berbalik badan, ntar. Tapi kalau ibu yang sayang suami sayang sama istri, bangunannya pun semakin sayang, Pak, Bu, bangun! Oh begitu, langsung, iya Pak, iya Bu, langsung jingkrak bangun. Itu bangunan sayang. Kenapa dikatakan bangunan sayang? Karena ibu nggak mau suaminya dikencingi setan telinganya. Suami nggak mau istrinya dikencingi setan telinganya.
Kenapa? Man nama barang siapa yang lanjut tidur, falam yusolli, dia meninggalkan sholat subuhnya, balas syaiton fi uduni, maka setan akan ngencingi telinga kita. Na'udzubillahi min. Kalau orang yang sering dikencingi setan telinganya, nanti kalau setiap azan kupingnya pura-pura budeg, pura-pura Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga azan. Udah qomat, Allahu Akbar, salat Pak, baru juga qomat Bu. Terus akhirnya lama-lama waktu sholat habis dan tidak sholat. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu juga jangan biarkan anak-anak kita terbiasa meninggalkan sholat, khususnya sholat subuh. Bangunkan anak-anak kita yang tercinta, yang tersayang. Nah, Ibu tahu kamu masih ngantuk. Kata ayah, nak, ayah tahu kamu masih ngantuk nak, tapi bangun sebentar nak, bangun. Allah sedang memanggil kita untuk sholat subuh. Dan berdoalah untuk anak-anak kita terus. Doanya Bapak jangan lupa baca surat Ibrahim ayat 40. Ayat berapa Pak? Ayat berapa Bu? 40. Surat Ibrahim tuh Pak. Jadikan doa kita untuk anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat 40. Yang belum hafal nanti pulang dari rumah buka Quran surat Ibrahim. Khusus nama Ibrahim itu adalah nama Nabi. Maka bahasan pagi hari ini, kajian subuh kita hari ini, sengaja tidak saya bawa kitab. Saya pengen mengagungkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dalam Islam itu bulan yang keberapa Pak? Keberapa? Jawab. Bulan yang ke Muharram, Safar, Rabiul. Yang keberapa Pak? Romanya nggak kepada apa bulan Islam ini romanya nih? Romannya ya. Rabiul Awal bulan yang ketiga dalam Islam dalam kalender Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka momentum sekarang Rabiul Awal tanggal berapa sekarang? Ya, nggak ada yang tahu. Tuh ada yang tahu. 18 Rabiul Awal. Maka sengaja saya pengen ngajinya ngaji Maulid Nabi, walaupun nanti Masjid Raya pasti ngadain. Saya lihat jamaahnya tambah banyak, alhamdulillah. Masjid Raya jamaah sholat subuhnya tambah banyak, alhamdulillah. Saya sering banding-bandingin Pak, kan kalau subuh saya keliling Pak, keliling. Masjid ini jumlahnya paling segini, masjid segini gitu. Bahkan saya ada ngaji Pak, tiap ngaji nggak kurang dari 15 orang jamaahnya itu. Ada. Mendingan daripada kosong sama sekali. Tapi Masjid Raya, namanya juga Masjid Raya. Saya tahadus bin nikmah, masjid ini insyaallah tambah makmur sholat jamaahnya. Karpetnya tambah bagus ya. Lama-lama full karpet sampai full sampai belakang ya. Bulan Rabiul Awal ini kita harus selalu mengingat kembali tentang sejarah Nabi yang paling mulia
dari 124.000 nabi. Nabi dan Rasul yang paling mulia dari 313 Rasul. Jadi jumlah nabi itu yang pernah diangkat dari nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan, 124.000 Pak. Tapi yang tidak diterangkan semua dalam Quran. Yang diterangin berapa Pak? Tuh yang Bapak ajarkan sama kita tuh 25 nabi yang disuruh hafal tapi yang nggak hafal-hafal juga. Dari 313 Rasul ada yang istimewa yang Bapak kenal, ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi itu Pak yang harus kita suri tauladani 2 yang Bapak baca dalam sholat setiap hari. Siapa Pak? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama shallaita ala sayyidina Bapak jangan berani-berani ganti Pak. Kama shallaita ala sayyidina Sulaiman, jangan ganti-ganti. Kama shallaita ala sayyidina Yusuf, jangan ganti-ganti. Maka Maulidur Rasul, maulid itu berarti yang diingat itu waktu lahirnya. Maulid Nabi berarti waktu Nabi lahir. Kalau maulud Nabi, maulud dengan maulid hanya beda harakat doang. Kalau maulid yang diingat waktu lahirnya atau hari kelahirannya, kalau maulud orang yang dilahirkannya. Jadi kalau ditanya kapan maulid Nabi, kita bisa jawab dengan tegas hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya belum ada. Umat Islam sampai Nabi wafat nggak punya tahun. Umat Islam punya tahun kalender Hijriah itu setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka disebut lahirnya Nabi tahunnya gajah. Karena saat itu ada seorang raja bernama Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, saya sengaja di dalam kitab Diba atau kitab Barzanji ini ternyata Pak, Bapak sering dengar kalimat ini, cuman ya rata-rata nggak paham, maka saya sedikit memberikan pemahaman buat kita semua. Dalam kitab Diba atau Maulid Diba, Al-Haditsus Sani an Atha' ibn Yasar an Ka'bil Akhbar qala 'allamani Abi Tawrah illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhilu as-sunduq. Falamma mata bi fatahtuhu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ini Maulid Diba dari Atha' ibni Yasar an Ka'bil Akhbar. Ada seorang anak namanya Ka'ab, bapaknya namanya Akhbar. Ka'ab ini diajarin Pak, qala 'allamani Abi Taurat. Ka'ab ini diajarin bapaknya yang bernama Akhbar kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab untuk Nabi Musa alaihi salam. Ka'ab diajarin bapaknya Akhbar ngaji kitab Taurat. Tuh. Begitu illa sifra wahida. Diajarin semua kecuali selembar.
kecuali tinggal halaman terakhir. Kana yaktimuhu wa yudkhilus sunduk. Itu bapaknya nggak ngajarin tuh, tinggal selembar lagi tuh Pak. Ibaratnya mau khatam tuh, nggak diajarin sama si Ka'ab tadi. Malah dia simpen itu yang selembar tadi di dalam kotak, di dalam peti, digembok petinya, dikunci oleh Akhbar, Pak Akhbar tadi. Bukan Akbar, pakai K, Akhbar. Lalu falamma mata abi, ketika bapaknya mati, falamma mata abi, kata Ka'ab, ketika bapak saya mati, fatahtuhu, aku buka kotak peti tadi Pak. Fa idza fi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ternyata begitu dibaca oleh Ka'ab yang selembar tadi Pak, diterangkan dalam kitab Taurat itu nanti bakalan ada nabi akhir zaman. Ka'ab baca sendirian tuh kitab Taurat tadi, lembaran Taurat tadi. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah. Diterangin dalam kitab Taurat itu Pak. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, nanti hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan pemerintahannya sampai ke negeri Syam. Itu udah diterangin di kitab Taurat tentang akan lahirnya seorang nabi yang sekarang jadi nabi terakhir kita. Bapak jangan sampai percaya kalau ada orang walaupun sorbannya nyengser sampai tanah ngaku nabi, wajib ditolak. Walaupun ada orang yang udeng-udengnya, imamanya wah panjang, udah kayak zaman wali-wali songo, ngaku nabi, wajib ditolak, wajib tidak percaya. Bangsa kita ini kan dulu pernah punya sejarah begitu Pak ya. Di Bogor pelatih badminton ngaku nabi, pelatih badminton Pak, pelatih badminton ngaku nabi, namanya Musodek. Diwawancara sama Metro TV sambil minum Pokari, nabi kekurangan ion, modelnya begitu. Tangkep. Dulu juga pernah kita ingat sejarah ada di Jawa, perbatasan Sunda, Jasun, Jawa Sunda. Namanya Tukimin, tukang cukur. Siapa namanya Pak? Tukimin. Kayaknya nama kiai aja nggak pantas Pak ya. Lah ini ngaku nabi nama Tukimin. Ya Allah, kurang pas banget namanya deh ya. Saya mikirin kalau sholawatnya bagaimana itu ya. Sallallahu ala Tukimin. Nggak pas banget ya. Tapi itu sejarah bangsa kita pernah ada begitu Pak. Dulu ada lagi, ada yang namanya ngaku malaikat. Siapa namanya Pak? Alia Edan. Ditangkap polisi. Polisi kita keren. Bukan hanya maling tangkap, ya yang ngaku malaikat ditangkap. Maka wajib kita hukumnya tidak percaya ketika ada orang yang ngaku-ngaku nabi. Nabi itu khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Maka Pak, yang perlu kita ingat nih Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sangat disayangkan ketika kita tidak mau bersyukur dan bersolawat pada Nabi Muhammad. Yang masih males solawat, entah suruh diapain lagi nih. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Nabi, semua nabi punya doa yang mustajab Pak. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa punya doa mustajab.
dan semua doa-doa itu sudah dikabulkan oleh Allah di dunia, Pak. Itu semua Nabi. Tapi aku, kata Nabi, fa uridu insyaallah an akhtabi da'wati. Nanti masih kau simpen doa itu, kata Nabi. Nanti akan aku gunakan untuk apa? Untuk syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Doa Nabi Muhammad itu masih disimpan, Pak. Untuk apa? Untuk memberi syafaat kepada umatku nanti pada hari kiamatku. Makanya saya mah husnudon banget ke Allah. Bapak-bapak model-model begini nih udah calon penghuni surga semua. Aminnya ada yang malas, Pak. Amin. Bapak ibu semua calon penghuni surga. Oh, yang kenceng aminnya, Pak. Ngantuk Ustaz. Bisa ngantuk. Nabi pun kita sering mengenal sebuah hadis, kullu ummati semua umatku yadkhuluna, nanti bakalan masuk al-jannah, surga, illa man aba, semua umatku pasti masuk surga, kata Nabi, illa, kecuali man aba, yang enggak mau. Nah, di sini saya tanya, Bapak Ibu ada nggak yang nggak mau masuk surga? Nggak ada. Berarti Bapak Ibu pengen masuk surga semua. Syaratnya 2. Syaratnya berapa? 1, mati dulu. Mau? Syaratnya mati dulu. Yang kedua, mati membawa iman. Tuh syarat masuk surga tuh. Tapi ditanya, ada yang mau mati sekarang? Nggak ada. Ntar dulu Ustadz, urusan mati ntar dulu. Ya Ustadz duluan dah. Biasanya yang menceramah dulu belakangan, yang dengerin duluan ya. Gua Ustadz bareng-bareng aja dah. Ya betul, kita masuk surga nanti bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Bareng-bareng, Pak. Masuk surga tuh nggak sendiri, Pak. Bareng rombongan. Tapi di dalam kitab Maulid Diba diterangin lagi tuh umat Nabi Muhammad, Pak. Bagaimana umat Nabi Muhammad nanti masuk surganya, nih diterangin begini, Pak. Udah diterangin, Pak. Padahal surga belum terjadi, udah diterangin sama Nabi. Udah diterangin sama Nabi. Yang ngantuk jangan dibangunin, jangan bangunin yang ngantuk. Nah, ntar bangun dewek. Diterangin dalam kitab Maulid Diba atau Barzanji itu, sulusuy yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sulusuy itu maknanya sepertiga. Sepertiga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti masuk surga itu bi ghairi hisab, tanpa dihisab, Pak. Masya Allah, ini orang-orang istimewa di hadapan Allah. Ya, kita semua pengen masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Ya, tentunya salah satunya misalnya orang-orang yang mati syahid. Ya, Pak, orang-orang yang penghafal Quran lillahi ta'ala, orang yang termasuk, maaf, insya Allah yang meninggal pada hari Jumat itu adalah keistimewaan itu, Pak. Apalagi meninggal dunia dalam keadaan taubatan nasuha. Sepertiga umat Nabi Muhammad nanti masuk surga tanpa dihisab. Wasulusiyatuna bidunubi wa khatayahum fayughfaru lahum. Yang sepertiga yang kedua nih, Pak, datang pada hari kiamat. Kayaknya memang golongan kita nih, kayaknya membawa dosa dan kesalahan, tapi fayughfaru lahum, sudah Allah ampuni mereka. Amin ya robbal. Kita banyak dosa enggak? Banyak salah. Ya berarti golongan kita kan yang masih toh.
Kayaknya mah kita itu masuk golongan sepertiga yang kedua. Biarin kita ngaku banyak dosa, emang banyak dosa kenyataannya. Siapa di sini yang ngaku bersih dosanya? Nggak ada kan ya? Kalau ada saya mau bilang pret. Kita semua banyak dosa. Banyak dosa. Biarin Pak, di videoin biar jelas. Biar dantak kata orang Tambun mah. Kita biarin banyak dosa Pak, tapi nanti saat itu tiba, Bapak sering sholat baca doa tuh 10 doa Bapak baca tuh, jangan ditinggal Pak. Kalau bisa mah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi syakaratil wa najata minan nar wal afa indal hisab. 10 doa. Wa taubatan qoblal maut. Nah, cuman Bapak kalau pas maut jangan kenceng-kenceng banget, jangan cepet-cepet. Mautnya doang yang kenceng. Ya, penuh penghayatan. Wa taubatan qoblal maut. Umat Nabi Muhammad yang banyak dosa, yang banyak salah, kemudian sebelum meninggal dunia taubat nasuha. Caranya bagaimana taubat nasuha? Yang belum pernah praktekin. Lisan membaca istighfar, lisan. Syukur-syukur sayyidul istighfar. Setelah lisan membaca istighfar, kita sesali perbuatan dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lakukan lagi. Yang keempat, berubah jadi perilaku amal soleh. Itu cara taubat nasuha. Syukur-syukur ada khusus Bapak melakukan sholat taubat. Tuh Ustaz, habis tobat dosa lagi kita, bagaimana? Tobat lagi. Dosa lagi Ustaz, tobat lagi. Setiap hari kita dosa, maka setiap hari juga kita bertobat. Orang Nabi kita yang maksum saja, Nabi Muhammad tuh maksum, nggak pernah kurang dalam sehari istighfarnya 70 kali. Nah kita masa kurang? Nah, sepertiga umat Nabi Muhammad ini datang dengan bawa dosanya, tapi mereka diampuni oleh Allah. Nah, jangan sampai yang sepertiga yang ketiga nih Pak. Wasulusiyatuna bidzunubi wa khataya idham. Yang datang mereka sepertiganya Pak, bawa dosa dan salah gede-gede, dosanya besar-besar, belum tobat, belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tapi masih dibelain sama malaikat yang begitu juga Pak. Tuh saking umat Nabi Muhammad tuh umat yang paling pilihan. Dibelain ya Allah. Walaupun mereka membawa dosa, tapi mereka umat Nabi Muhammad ya Allah. Mereka baca syahadat ya Allah. Malaikat belain Pak. Bagaimana mereka ini ya Allah? Ya Allah. Itu yang sepertiga terakhir itu masih dibelain oleh malaikat. Karena memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bi rahmati wahai malaikat. Iya. Akhirat adalah tempat keadilan hukumku. Yang dosa diberikan hukuman, maka mereka ya masukin dulu ke neraka katanya. Masukin dulu. Setelah mereka selesai nanti, ini yang tadi Nabi katakan. Mereka dimasukkan ke neraka, ditengok oleh malaikat Jibril. Jibril nengok, Malik, aku pengen lihat umat Nabi Muhammad. Oh, kata Malik, lagi ngap-ngapan di neraka. Kata umat Nabi Muhammad, ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad, Nabi kekasihku. Jibril langsung berangkat ke surga lagi Pak.
Nabi Muhammad lagi di dalam istana di surga menyampaikan pesan, ya Rasulullah, ada salam dari umatmu yang ada di neraka. Oh, Pak. Yang menyampaikan malaikat Jibril, Pak. Nabi, ada salam dari umatmu yang lagi ngap-ngapan di neraka. Tapi kalau sedikit Bapak buka kitab tafsir Jalalain, ini umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke neraka tadi termasuk orang yang ahli syahadat. Itu ibarat ngerebus air antara 100% dengan 30% tuh, Pak. Jadi panasnya itu ada perbedaan. Yang umat Nabi Muhammad yang tadi masuk ke neraka itu ibarat bahasa kita ini ya nggak terlalu panas, anget dikit gitu. Anget-anget gitu. Ya bahasa saya itu mah. Bapak nggak percaya, buktiin aja sono masuk duluan. Nggak ada yang mau kan? Ini kan bahasa aja, ilustrasi namanya. Tetap umat Muhammad masih dibela. Mereka ahli syahadat ya Allah, kata malaikat. Ahli syahadat itu maksudnya gimana sih, Pak? Bapak sholat 5 waktu berapa rakaat? 17. Nah, kalau dihitung itu pasti syahadatnya 9 kali. Subuh sekali tahiyat akhir kan? Zuhur 2 kali tahiyat awal tahiyat akhir. Asar tahiyat awal tahiyat akhir. Maghrib tahiyat awal tahiyat akhir. Isya tahiyat awal tahiyat akhir. 9 kali Bapak baca 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Udah masjid raya mah nggak usah membahas lagi masalah bentuk orang telunjuk bagaimana macam-macam, udah bukan zamannya lagi. Ustaz, gimana sih itu katanya? Ada orang baca syahadat sholat digerak-gerakin, mau digerakin mau diam udah nggak usah dipikirin. Tapi kalau yang menggerakkannya begini nih Pak, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kalau kayak gini tangkep jarinya, tangkep jarinya itu, jelas itu dari mana ngajarinya, guru siapa ngajarinya begini tuh. Kalau dibang begini nggak usah pusingin, itu bukan rukun sholat. Kenapa telunjuk yang kita gerakin, Pak? Telunjuk ini larinya uratnya ke hati, Pak, ke hati, agar illallah hati kita nyambung usul Allah itu ada, iman itu ada di hati kita. Kenapa nggak jempol aja? Kalau jempol kata orang ahli kesehatan larinya maaf ke kelamin. Kalau jempolnya gede berarti ngarang-ngarang. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Hah? Ya biar dengerin gitu, biar diingetin. Ya. 2 kali kalimat syahadat tadi dibaca 9 kali Bapak. Orang yang dikatakan 9 kali sehari semalam baca syahadat itu insya Allah termasuk orang yang ahli syahadat. Saya sering menyampaikan Bapak kalau tahiyat akhir baca nih at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu baru kalimat itu saja Pak. Saya pernah ngaji dengan Gus Baha itu. Pahala kita kalau sholat apalagi jamaah seperti pahala haji dan umroh itu. Baru kalimat itu doang. Tahiyat akhir itu tahiyat keramat. Makanya tolong kalau pikiran kita sedang kemana-mana tuh balikin lagi ke bacaan yang kita baca. Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu, pahalanya kita sudah seperti ziarah ke makam Nabi di Madinah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ketika kita baca kalimat itu, pahalanya kita sama seperti menziarahi orang-orang yang soleh sedunia. Tuh begitu. Tahiyat akhir tuh jangan biarkan pikiran kita, ya ada yang lagi utang belum bayar ya. Aduh, waduh pikiran kemana-mana tuh. Balikin. Pejemin mata sedikit boleh, tapi jangan kelamaan. Kalau sholat menjemin mata kan makruh hukumnya. Ya. Perjemin sedikit untuk mengembalikan yang dibawa lari kemana-mana, ghaflah itu balikin lagi ke bacaan yang kita baca. Dan itu rukun, harus dibaca. Jangan kagak ada bacaan sama sekali.
mulut kita ini. Nah, berarti Bapak belum paham rukun sholat. Tuh, golongan sepertiga umat Nabi Muhammad itu walaupun nanti membawa dosa ternyata belum diampuni, iya betul, masukin ke neraka. Nah, lalu Nabi yang tadi, aku gunakan doaku nanti, yang satu itu aku gunakan doaku, kata Nabi, untuk memberi belnya memberi syafaat kepada umatku. Jadi yang di neraka itu Pak, Masya Allah, nggak tahu berapa banyak nanti itu Pak, semua akan dikeluarkan karena Nabi sujud kepada Allah. Ya Allah, aku mohon berikan syafaat ini kepada umatku, dan Allah langsung memberikan itu Pak, dan dikeluarkan semua umat Nabi Muhammad yang di neraka, tidak tersisa satupun di neraka jahanam. Begitu keluar dari neraka, disucikan dengan air suci, maaf, di jidatnya tertulis kalimat jahanamiyun, bekas penghuni neraka jahanam. Mau kita begitu Pak? Alhamdulillah, kita mah gak ada yang mau Pak ya. Kita mah gak ada yang mau mampir dulu Pak ya. Iya, kita mah pengennya langsung rombongan masuk Maka kumpulnya kita pagi hari ini, ayo, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Modal dengan cinta sama Nabi, sering ngaji, hadir di majlis-majlis ilmu, itu Bapak sedang menuju jalan surga yang lebih cepat, nggak mampir-mampir lagi. Amin ya robbal. Iya, sayangnya sudah bel Pak. Kalau sudah bel ya ibarat sekolah, waktunya pulang. Jadi yang penting Bapak Ibu, Maulid Rasul bulan Rabiul Awal, banyakin baca sholawat sama Nabi ya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Dah, gitu aja ngajinya. Udah segitu aja ngajinya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua sekeluarga. Ya, rezeki berlimpah, hidup tambah berkah. Buat imam kita semoga istrinya nambah. Enggak berani ini mah, ini suami takwa, takut sama istri yang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah.